ومن مساوي عملي أستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين الفضلاء أعزكم الله جميعا. Kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian rutin kita pada kitab Jawami'ul Akhbar oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana ya sekarang kita sudah masuk pada hadis yang ke berapa? 25. Hadis yang ke 25. Taib, seperti biasa kita sebelum mensyarah hadis kita menyetor hafalan terlebih dahulu. Maka yang ingin menyetor dipersilahkan. Silakan. Hadisnya tidak terlalu panjang. Lumayan lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamis wal ishrun an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum muttafaqun alaih. Wal ya'ummakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Naam. Baik, tafadhal. Ahsanta. Wasil, siapa lagi? Oh iya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis wal 'ishrun. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك يعني ابن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Barakallahu fiik. Mumtaz. Bersih hafalannya. Terutama nama-nama perawinya. Sangat tepat. Baik. Tafadhal. Khus sintain, khus isnatain. Au turidu arba. Tafadhal. Wa iyyakum. Siapa lagi? Biduni sanad, Ustaz. Biduni sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum.
الحديث الخامس والعشرون عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. Nah, jazakallah khair. Tafadhal. Ahsanallah ilaik. Khudh at-tib. Baki wahid. Siapa yang mau setor? Berikutnya sisa satu parfum. Iyakum. Nggak ada? Nggak ada. Baik. Nabda bisyarh kita. Kalau tidak ada, kita mulai hadis. Ya, hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Terus wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. 2. Terus wal ya'ummakum akbarukum. 3. Jadi hadis ini mencakup 3 hal. Ya, hadis ini mencakup 3 hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam syarah beliau. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, hadzal hadis ihtawa ala 3 jumal. Dia terdiri dari 3 kalimat. Ya, awwaluha a'dhamuha. Kalimat yang pertama yang paling agung, yang paling besar. Al-jumlatul ula qauluhu idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jadi beliau di sini mengurutkan ya. Tidak sesuai dengan hadis. Kalau hadis dia mulai sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi beliau dari syarahnya beliau mengurutkan dari azan dulu, kemudian imamah jadi imam, setelah itu baru sifat salat. Baik. Tidak ada masalah. Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan. Lam di sini lamul amr, perintah. Wal amr yadullu 'alal wujub, dan perintah menunjukkan adalah itu wajib. Tapi wajib di sini bukan wajib aini. Jadi azan itu bukan wajib ain atau fardu ain, tapi dia adalah wajib atau fardu al-kifai, fardu kifayah. Dengan dalil Nabi mengatakan fal yu'adzin lakum ahadukum. Salah seorang di antara kalian menunjukkan apa? Satu yang melakukan gugur bagi yang lainnya. Makanya fihi masyru'iyatul adzan wa wujubihi lil amr bihi. Ini menunjukkan disyariatkannya azan dan wajibnya azan karena ada perintahnya. Wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti wa yustathna min dzalikal salatul fajr fa inna qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu ummi maktum fa innahu la yunada hatta yuqalu lah asbahta. Karena azan subuh itu ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama adalah azan Bilal, yang kedua azan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa innal adzana fardu kifayah. Sesungguhnya azan itu hukumnya fardu kifayah, kata beliau. La fardu ain, bukan fardu ain. Li'annal amru minasyari' in khutiba bihi kullu syakhs mukallaf wa tulaba bihi husulu min fa huwa fardu ain. Kalau diminta setiap kita melakukannya, maka itu artinya fardu ain. Wa in tuliba husulahu faqat, ya tapi yang penting dikerjakan baik itu satu orang, maka itu dinamakan fardu kifayah. Biqat in nadhar anil ayan, ya, tanpa memandang atau tanpa melihat ya per orang atau per individu. Baik. Ini berkaitan dengan babul azan. Wal haditsu yadullu ala wujubil azan wal hadar fil hadar was safar. Hadis ini juga dalil
tentang wajibnya azan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Kalau dalam keadaan mukim, ma'ruf ya, setiap 5 waktu kita azan. Tapi kadang saat safar itu banyak orang yang menganggap azan itu tidak wajib. Ya ini keliru. Ya hadis ini menjadi dalilnya bahwa azan juga wajib walaupun dalam keadaan safar. Baik. Wa qad waradatin nususul katsira bi fadlihi wa kasrati sawabi wa istihbabi ijabatil muadzin. Telah banyak nas-nas dalil-dalil dari hadis yang lain menunjukkan keutamaan ya azan dan pahala orang yang melakukan azan. Hadisnya sangat banyak. Ya, ini menunjukkan muadzin itu nanti diberi kedudukan khusus ya, pahala khusus oleh Allah di hari kiamat. Begitu juga kita disyariatkan untuk menjawab azan. Idza qala al-muadzin qala misla ma yaqul. Ya illa hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lain kita mengatakan seperti apa yang katakan muadzin. Dia mengatakan Allahu Akbar, kita disyariatkan untuk menjawab Allahu Akbar sampai akhir azan. Baik. Kemudian jumlah yang kedua, wal ya'ummakum akbarukum. Wal ya'ummakum akbarukum. Yakni hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang lebih besar. Yakni di sini yang lebih besar dan maksud hadis ini adalah yang lebih tua. Pertama, Syekh meninjaunya dari sisi wajibnya. Ya beliau berbicara tentang wujub sholat jamaah. Karena orang yang namanya punya imam itu pasti berjamaah. Paling sedikit jamaah itu adalah satu imam, satu makmum. Jadi ini dalil bahwa wajibnya sholat jamaah. Dan memang sholat jamaah itu menurut pendapat yang lebih kuatnya. Walaupun di sini kita beri isyarat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini ya kita harus insaf. Kita harus berusaha mencari kebenaran dalam hal ini. Jadi jangan kita punya mazhab, yang penting ada ulama yang tidak mewajibkan. Ya, berarti kita ambil tidak wajibnya. Ini nanti kita khawatirnya jatuh kepada zindik ya dalam beragama. Setiap ketergelinciran atau keterjatuhan ulama dalam agama dicari kelemahan apa yang membolehkan, yang meringankan. Nah, ini bisa jatuh kita pada kemunafikan dalam beragama. Yang benar, kita harus mencari mana dalil yang lebih kuat, mana yang lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW. Karena setiap perkara ijtihadiyah, atau lebih tepatnya masalah khilafiyah, itu ada pasti pendapat yang lebih kuat, dan ada pendapat yang lemah. Ada pendapat rajih, ada pendapat yang marjuh. Nah inilah tugas kita penuntut ilmu, berusaha terus belajar, mencari tahu mana yang lebih kuat, mana yang lebih dekat dengan sunnah, lalu kita amalkan. Bukan malah mencari-cari apa? Mana yang lebih ringan, atau ada ulama yang mengatakan. Sebab kalau kita mencari-cari itu pasti akan ada saja setiap masalah fikih itu ulama tergelincir kepadanya. Saya kasih contoh. Misal dalam masalah, ya katakanlah masalah hukum wali nikah. Wali nikah itu kan yang paling ringannya apa? Tidak perlu pakai wali. Yang penting suka sama suka, kawin lari saja, siapa saja jadi wali. Ya, walaupun masih ada walinya, ya sah nikahnya. Karena ada ulama yang mengatakan wali itu tidak menjadi syarat sah nikah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan la nikah illa biwali? Ya tidak ada nikah dengan wali. Menurut 3 mazhab kecuali Abu Hanifah, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan itu di sini adalah la sihah karena dia menunjukkan syarat. Jadi syarat di sini berarti menunjukkan harus didatangkan, berarti tidak sah artinya di sini. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, la nikah illa biwali, yakni tidak sempurna nikah kecuali dengan wali. Ini ketergelinciran dari Imam Abu Hanifah. Jadi jangan pula ada orang pergi kawin lari ya, bukan kawin sambil lari-lari maksudnya.
kawin lari betulan. Jadi tidak direstui oleh wali si perempuan. Akhirnya dia bawa kabur anak perempuannya orang. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari wali siapa saja, yang penting apa? Yang penting menikah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Walaupun ada ulama yang berpendapat, tapi pendapat itu lemah. Sebagaimana halnya juga dalam sholat. Sebagaimana halnya dalam sholat. Nabi mengatakan apa? La sholata illa bi fatihatil kitab. La sholata di sini maksudnya tidak sah atau tidak sempurna. Menurut 3 mazhab, selain Imam Abu Hanifah lagi, ini antara Imam Abu Hanifah dan mayoritas. Menurut 3 mazhab, selain dari Imam Abu Hanifah, ya karena mazhab yang keempat Imam Abu Hanifah mengatakan di sini tidak sempurna. Artinya kalau orang tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Jadi kalau begitu Al-Fatihah baginya bukan rukun. Padahal hadis ini sahih, hadis ini bahkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kita katakan sekali lagi, ini adalah ketergelinciran, ini kekeliruan, sudah dijelaskan oleh para ulama sisi pendalilannya dan kesahihan dalilnya. Maka kita katakan bahwa beliau ma'zur, beliau diberi uzur atas ketergelinciran itu. Beliau imam mujtahid. Idza hakamal hakim fa asab falahu ajron. Ya, apabila seorang hakim beristihad lalu dia keliru dalam istihadnya, lalu dia benar dalam istihadnya, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala benar dan pahala istihad. Wa idza akhta, tapi kalau dia keliru, falahu ajr, tetap dia dapat pahala. Tetap dia dapat pahala, yaitu pahala istihad, tapi tidak dapat pahala benar. Maka Imam Al-Barbahari dalam kitabnya As-Sunnah menyebutkan sikap yang tepat dalam menyikapi ketergelinciran ulama ini, yaitu dengan kita menjaga kedudukannya, ya tetap menjaga wibawanya, menjaga manzilahnya, tidak menjatuhkannya, tapi tidak boleh diikuti apa? Ketergelincirannya. Kita sebutkan, kita jelaskan, ini salah, ini keliru, ini tergelincir. Itu tentu berdasarkan apa? Penjelasan ulama yang sekaliber beliau. Bukan kita juga merasa lebih hebat. Jadi jangan pula dituduh kita lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah. Banyak juga orang begitu. Kita bantah mungkin ketergelinciran suatu imam. Katakanlah dia fanatik sama Imam Syafi'i. Dia bilang, kamu ini baru lahir kemarin. Lah, kamu lebih hebat Imam Syafi'i. Ini orang tidak ngerti ilmu ini. Di sana itu banyak pendapat-pendapat. Makanya belajar orang itu fikih muqaran, perbandingan fikih. Supaya apa? Supaya bisa membanding-bandingkan. Mana yang lebih tepat. Dicari dalilnya, dicari sebab perbedaannya. Baru setelah itu dicari mana yang lebih kuatnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitab yang sangat bagus sekali tentang uzur-uzur ya yang diberikan untuk ulama yang tergelincir dalam masalah ijtihad ini. Apa nama kitabnya? Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam ini itu bercerita tentang ketergelincir, bukan saja bercerita tentang ulama imam mazhab yang 4 itu. Bahkan dari sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat Abu Bakar ditanya seorang nenek, apakah dia dapat warisan atau tidak. Ternyata Abu Bakar tidak tahu. Padahal beliau itu sahabat Nabi dalam keadaan mungkin dalam keadaan safar. Umar tidak tahu tentang hadis istizan, batas maksimalnya cuma 3 kali. Padahal semua kalangan Ansor itu, bahkan orang-orang yang junior dari kalangan Ansor itu pada tahu itu tentang hadis. Tapi Umar tersembunyi darinya. Utsman, Ali, banyak sahabat-sahabat dekat Nabi SAW yang tidak mengetahui hadis Nabi padahal masih hidup bersama Nabi. Sering bersama Nabi. Apatah lagi para ulama mazhab yang sudah ratusan tahun sepeninggal Nabi. Itu hal yang lumrah. Maka Syekhul Islam menyebutkan di situ sebab-sebab uzur yang diberikan kepada para ulama, kenapa mereka kadang keliru dalam berijtihad. Jadi di sini tentang kembali kita ke masalah, karena kita perlu bicara ini supaya kita tahu bahwa hukum yang tepat bagi sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Berdosa dia kalau sholat di rumah tanpa uzur. Kalau tidak wajib itu sholat jamaah, buat apa disyariatkan azan? Ya sudah, azan masing-masing aja di rumah. Tidak usah azan di masjid dikumandangkan sampai orang semua dengar. Makanya Nabi SAW dalam suatu hadis mengatakan, man sami'an nida, siapa yang mendengar suara panggilan azan, la sholata liman sami'an nida falam yujibhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau maknanya,
Tidak ada sholat bagi orang yang mendengar suara azan tapi dia tidak menjawab itu panggilan azan. Begitu juga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa orang yang mata khallafa minal jamaah illa munafik ma'lumun nifaq. Di zaman Nabi itu orang sampai sakit itu dipapa ke masjid. Itu saking mereka perhatian terhadap sholat berjamaah. Wa mata khallafa minha illa munafik ma'lumun nifaq. Tidak gaib atau tidak hadir pada sholat berjamaah kecuali orang munafik ma'lumun nifaq, sudah ditahu kemunafikannya. Itu di zaman Nabi pada waktu itu. Begitu juga Nabi berhasrat ya ingin membakar rumah orang yang tidak hadir sholat subuh. Dan tentu sekali lagi saya katakan walaupun ada perbedaan di sini, kita lihat ya dalil-dalil yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki itu lebih kuat. Sampai-sampai orang buta pun tidak diberi uzur oleh Nabi. Ketika ada orang buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Lalu dia minta uzur kepada Nabi. Lalu Nabi memberinya uzur. Lalu orang ini pergi. Lalu Nabi bertanya, "Asami'ta nida? Apakah kamu mendengar suara azan?" Qala na'am. "Iya, na'am, ya Rasulullah." Kemudian apa kata Nabi? "Fa'ajib." Kalau begitu, jawab. Jawab. Kalau dengar berarti harus sholatnya di masjid. Itu maksudnya. Oh, ya. Jadi sholat jamaah disyariatkan karena disyariatkannya azan. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya sholat jamaah di masjid. Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini. Wa anal aula bil imama aqwamuhum bimaksudil imamah. Ya, aqwamuhum bimaksudil imamah. Yang paling berhak menjadi imam, ya orang yang paling mencocoki ya tercapainya maksud menjadi imam. Kama tsabata fi shahih yaqumu aqrahum ya umul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling hafal kitab Allah, yang paling hafiz, yang paling mungkin hafalannya, yang paling banyak. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Tapi kalau sama-sama hafalannya, sama-sama penghafal, maka yang menjadi imam didahulukan. Cari lagi dari sisi hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi, maka dia yang lebih didahulukan. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan aw islaman. Nah, kalau sudah dilihat ternyata sama juga hafalan hadisnya, sama-sama menguasai sunnah, maka dilihat yang ketiga yaitu dari sisi siapa yang duluan hijrah atau siapa yang dulu masuk Islam, atau dari sisi sini dalam riwayat yang lain siapa yang lebih tua usianya. Ya, memang orang yang lebih tua usianya itu lebih didahulukan ya kalau seandainya semua sisi ini sama. Makanya dalam syariat kita itu orang-orang yang lebih tua yaitu lebih dihormati. Dan Nabi SAW telah menegaskan laisa minna man lam yuwaqqir shaghiruna kabirona wa lam yarham kabiruna shaghirona. Bukanlah dari umatku yang kecil tidak menghormati yang besar dan yang besar tidak menyayangi yang kecil. Dari yang besar itu dihormati dalam syariat kita. Kalau semua sisi tadi sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua. Baik. Ini berkaitan dengan imam. Tentu ini kalau seandainya suatu tempat itu tidak ada imam tetapnya. Kalau ada imam tetapnya ya jangan maju-maju sembarangan. Ya ini tempat orang ini ya nanti dibilang Ustaz tadi yang paling saya hafal 30 juz saya hafal langsung maju, langsung diusir oleh orang dari masjid. Ini tidak tepat, ini tidak beradab. Adabnya kalau masjid itu memiliki imam tetap, itu tidak boleh maju menjadi imam kecuali setelah izin dari imam tersebut. Ya, imam tetap itu seperti tuan rumah. Jadi tidak boleh yang ada menjadi imam di tempatnya kecuali atas seizinnya. Itu adab. Taib. Terus juga berkaitan dengan ini, beliau mengatakan wa idza tarattabat sholatu bi imam wa ma'mum fa inna maju ilal imam liyutamma bih. Ya kalau imam ya sholatnya berjamaah ada imam dan makmum, maka yang dikatakan di sini sholat berjamaah maka kewajiban makmum itu adalah mengikuti imam. Inna maju ilal imam liyutamma bih. Imam itu gunanya diangkat untuk diikuti. Imam atau mengikuti di sini itu keluar darinya mendahului. Maka tidak boleh kita mendahului imam. Siapa mendahului imam batal sholatnya. Sebagaimana kita juga tidak boleh terlalu
lambat dari imam. Tidak boleh menyamai imam. Jadi itu yang keluar dari wasatiyah itu. Jadi yang aturannya yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah mengikuti. Makanya ketika Nabi mengatakan inna maju ilal imam liyutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jadi fa di sini menunjukkan apa? Mengikuti langsung. Jadi tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat dan tidak juga menyamainya, mengikuti. Dan sebagian orang karena semangatnya Masya Allah ya dalam sholat, misalnya dia sujud, lama sujudnya, imamnya sudah berdiri, dia sujud sendiri, imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah baru dia bangkit. Bagaimana ini sholatnya orang begini? Banyak ulama mengatakan tidak sah karena dia tidak beriktimam dengan imam. Atau hati-hati, jangan terlalu semangat, ya akhirnya imam tidak diikuti. Begitu juga orang yang mendahului imam. Nabi menyebutkan ancamannya, Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Itu ancaman. Jadi memang mengikuti imam ini dalam gerakan, ya, dalam bacaan, makanya mangkana lahul imam fakana qiraatul imam qiraatun lah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam juga bacaan. Dan begitu betul imam itu sebagai sholat fungsinya. Kecuali ada yang diperkecualikan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran misalnya di ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca oleh imam, fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Enggak boleh kita ikut membaca la'allakum turhamun. Disuruh wa ansitu, diam. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Allahumma, kecuali satu hal dia berkecualikan. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah keluar dari itu. Jadi kalau kita sholat berjamaah dalam sholat jahriyah, kalau sholat sirriyah jelas imam membaca, kita membaca Al-Fatihah, itu jelas. Tapi kalau imam dalam sholat jahriyah membaca Al-Fatihah, apakah berkewajiban makmum di belakangnya sholat membaca Al-Fatihah juga? Naam. Al-Fatihah itu wajib bagi orang yang sholat munfarid maupun yang sholat sebagai makmum. Itu wajib baginya Al-Fatihah. Karena la sholata illa bi fatihatil kitab. Ini namanya amul maksus, umum yang dikhususkan. Umumnya tadi apa? Tidak boleh kita membaca kalau imam membaca. Tapi diperkecualikan apa? Al-Fatihah. Mana dalil? Dalilnya yaitu ketika Rasulullah SAW sholat subuh. Lalu beliau keliru dalam bacaannya. Karena kemudian selesai sholat, beliau bertanya kepada sahabatnya, aqra'tum wara'a imamikum? Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Qalu na'am. Ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan tersebut. Illa bi Fatihatil kitab. Kecuali surah Al-Fatihah, fa innahu la sholata illa bi Fatihatil kitab. Karena tidak sah salat orang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kata para ulama, ini adalah salat apa? Salat jahriyah. Jadi sisi pendalilannya itu, ini sholat subuh adalah sholat jahriyah. yakni imam membaca dengan jahar, tapi Nabi tidak menjatuhkan kewajiban makmum di sini membaca apa? Surah Al-Fatihah. Tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Terus lagi berkaitan dengan ini juga. Apakah semua hal harus diikuti imam? Tidak boleh ada yang berbeda sedikit pun. Kan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat gunanya untuk diikuti. Ya, boleh berbeda imam dalam hal niat. Itu pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Apa maksudnya berbeda niat? Ya seperti imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, sedangkan yang di belakang sholat fardu, sholat wajib. Boleh apa tidak begitu? Boleh. Misalnya, antum masbuk, ya toh? Bagi antum itu adalah sholat wajib. Sedangkan yang selesai sholat, kemudian yang bersedekah atas antum itu baginya sholat sunnah. Boleh tidak begitu? Boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat terlambat, tasaddaq ala ikhwanikum. Baginya dia tidak mungkin sholat wajib 2 kali, toh. Bagi dia yang sudah sholat itu, baginya itu sholat sunnah. Sebagaimana juga hadis yang lain, dalil yang lebih kuat lagi, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau sholat Isya bersama Rasulullah, dan beliau pergi ke kaumnya. Lalu beliau mengimami kaumnya. Bagi Mu'adz ini adalah sholat sunnah, karena beliau selesai sholat.
Tapi bagi kaumnya itu salat fardu. Jadi itu berkaitan dengan al-itimam secara ringkas. Baik. Dan yang ketiga, ya, al-jumlatus salisah, yang tadi yang kedua ya berkaitan dengan imamah. Yang ketiga, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Dan ini adalah taklim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qauli wa bil fi'li, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi semua sifat salat Nabi, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ya, dari takbir sampai salam bahkan sampai zikirnya, semua dinukil kepada kita oleh sahabat. Mulai dari perkataan beliau, mulai dari bacaannya, ya, zikirnya, ucapan-ucapan yang dibaca di setiap gerakannya, sampai gerakan beliau yang dilihat oleh sahabat yang sholat di belakangnya. Karena sahabat itu melihat Nabi sholat, itu dinukil kepada kita secara lengkap, secara detail. Maka tidak ada uzur bagi kita untuk sholat semau-maunya kita. Dan tidak sah sholat kita dan tidak diterima di sisi Allah kecuali harus sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, sesuai dengan sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, berkaitan dengan sholat. Coba berkaitan dengan haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya cara menasik haji kalian. Jangan menasik semau-maunya. Ada tata cara menasik itu, baik umroh maupun haji. Dan secara ibadah secara umum, apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amal ibadah, tidak ada tuntunannya, tidak sesuai tata caranya dengan yang kami ajarkan, fahuwa rad, maka dia tertolak. Maka dari itu ulama mengatakan ada dua syarat diterimanya itu ibadah. Apa itu syaratnya? Ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah. Sesuai dengan ya kehendak apa niatnya itu betul-betul ikhlas karena Allah semata, tidak bercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Yang kedua, mutaba'ah li Rasulillah, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Jadi kalau ditinjau dari dua syarat ini, manusia ini dalam beribadah terbagi 4 golongan. Golongan pertama, ada orang yang beribadah kepada Allah, ikhlas dia karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Inilah yang diterima satu-satunya. Ada golongan kedua, ikhlas dia karena Allah, tapi sayang tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Inilah dia orang yang mengada-ngada, ya, yang menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW, maka dia terjatuh pada perbuatan bid'ah, baik sadar maupun tidak sadar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang jelas kalau amalannya itu tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, sesuai di tuntunan Rasulullah, tapi tidak ikhlas karena Allah. Inilah orang yang beramal bercampur amalannya dengan riya. Inilah hadis yang 3 orang itu yang diseret ke neraka. Ahli sodako, kemudian ahli ilmu, kemudian mujahid, tiga-tiganya itu riya. Ya, sehingga mereka itu paling pertama disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Kemudian golongan yang keempat, sudah bisa ditebak toh? Apa yang keempat? Sudahlah tidak ikhlas, tidak juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang paling celaka, ini yang keempat ini. Ya, 4 ini disebutkan supaya apa? Supaya kita bisa mengukur kita punya amalan yang mana kita. Banyak orang bilang begini, yang penting niat saya baik. Nah, berarti Anda masih di golongan kedua. Karena niat yang baik tidak cukup, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya perlu kita membagi ini 4 pembagian supaya kita bisa mengukur diri kita di bagian mana kita punya level amalan. Baik. Terus kita bilang tadi Sallu kama ra'aitumuni usolli, dan sifat salat Nabi itu sudah disebutkan, ditulis banyak kitab tentangnya oleh para ulama. Ada sifat salatnya Syekh-Albani, ada sifat salat ya yang disebutkan oleh para ulama yang lain, Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya yang menyebutkan bab khusus tentang sifat salat Nabi. Mulai dari bacaannya sampai gerakannya. Itu mestinya kita baca. Mulai dari takbirnya, bagaimana ya tata cara takbirnya, ya sampai bahu kah, sampai telinga kah, atau boleh dua-duanya. Kemudian dia
membaca doa iftitah, ya, membaca doa iftitah, berapa macam doa iftitah. Kalau tidak salah ada 13 doa iftitah yang warid dari Nabi SAW. Dia pergilirkan karena ini ikhtilafut tanawu namanya. Boleh dia pergilirkan, bisa dia baca Allahumma ba'id baini, bisa dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ada sekitar 13 kalau tidak salah. Itu yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam kitab sifat salatnya. Sampai kita memahami tentang Al-Fatihah yang kita baca, ya, kita memaknainya, mentadaburinya, sehingga bisa hadir hati kita saat membacanya, khusyuk kita saat membacanya. Kemudian bagaimana sifat ruku yang benar, ya, bagaimana sifat i'tidal yang benar, dan seterusnya. Karena kenapa? Perlu kita pelajari ini semua. Karena pernah ada seorang Badui datang kepada Rasul SAW dari Badiah, dari pedalaman, datang ke Madinah. Waktu itu Nabi di masjid. Lalu dia sholat. Lalu Nabi bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Dia sudah takbir, dia sudah ruku, dia sudah sujud, dia sampai salam. Dia melaksanakan semua tata cara sholat yang pernah dia ketahui. Tapi dia ulang lagi. Kemudian sampai 3 kali Nabi bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Ternyata ada satu rukun yang dia tidak lakukan. Apa itu? Tumakninah. Ternyata satu rukun inilah. Ini makanya ulama memasukkan tumakninah ini ke dalam rukun sholat. Karena ini musyi'is sholat. Ini dikenal hadis musyi'is sholat. Ini cuma satu rukun ini yang dia tidak datangkan. Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Dianggap tidak sah sholatnya. Maka sholat itu harus dipelajari supaya kita jangan seperti orang musyi' sholat ini. Ya, merasa diri kita sudah sholat, tapi pada hakikatnya belum. Maka kita perlu belajar. Perlu belajar. Tentu kalau kita mau berbicara tentang sifat sholat yang benar, kita udah cukup waktu untuk butuh muhadharah khusus. Ana pernah membahas ini sifat sholat itu 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan sifat sholat Nabi mulai dari takbir sampai salam. Kurang lebih 6 kali pertemuan. Tapi paling tidak saya memberikan gambaran bahwa mestinya kita mempelajari itu sifat sholat yang benar, supaya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya sholat yang kita lakukan ini bisa menjadi tameng, ya, pencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Al-Imam Al-Hakami berkata dalam nazamnya yang sangat bagus, "Thaniyatul arkani lil islami tanha anil fahsya'i wal athami qurratu ainil mustafa fiha kama an nafsihi akhbara nassan muhkama man kana salatuhu qad dayya'ah kana li ghairiha yaqinan adya'a." Thaniyatul arkani lil islami, yaitu rukun Islam yang kedua. Ya, ini kita tahu rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat itu adalah salat. Satu-satunya perintah yang langsung Nabi SAW jemput ke langit, selebihnya di bumi. Perintah apapun itu, ya haji, ya puasa, perintah-perintah yang lain seluruhnya itu di bumi kecuali satu, yaitu perintah sholat. Itu dalam pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Thaniyatul arkani lil islami tanha anil fahsya'i wal athami. Dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fungsinya itu sholat yang berhasil, sholat yang diterima, ada bekasnya, ada pengaruhnya terhadap orang yang melakukannya. Apa itu? Tanha anil fahsya'i wal athami, mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tidak? Ya, sholat yang benar itu ketika ada hasrat, nafsunya mendorong dia mengerjakan perbuatan dosa, dia kembali terrem, ya, tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena orang yang sholat itu dia merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Dan dia merasa itu sholatnya yang terakhir. Tidak tahu apakah masih ada kesempatan atau tidak. Dan dia membuat ikrar kepada Allah. Dia minta ampun atas dosanya. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi dosa. Bagaimana dia mau membuat dosa? Sedangkan dia sudah minta ampun sama Allah dalam sholatnya. Jadi tidak mungkin dia mau melakukan dosa lagi setelah sholatnya. Kecuali kalau dorongan nafsunya begitu keras, begitu kencang. Itu menunjukkan sholatnya itu perlu ditinjau ulang lagi.
Saniyatul arkani lil islami tanha anil fahsya'i wal athami qurratu ainil mustafa fiha kama an nafsihi akhbaro nason muhkama. Qurratu ainil mustafa artinya penyejuk jiwanya Rasulullah, penenang hatinya Rasulullah. Karena yang namanya salat yang benar, yang khusyuk, yang diterima, itu bisa menyebabkan hati pelakunya itu tenang. Itu pengaruh dari salat. Bagaimana tidak tenang kalau kita dekat dengan Allah? Bagaimana tidak tenang kalau kita semakin kita merendahkan diri kepada Allah, semakin tenang kita punya hati. Makanya Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Semakin kita sujud merendah di sisi Allah, semakin kita dekat dengan Allah, maka disuruh kita di situ banyak berdoa. Maka ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Ini menunjukkan bahwa salat itu adalah penyejuk jiwa. Makanya Nabi SAW apabila mendapatkan masalah, beliau langsung lari kepada salatnya. Beliau cepat salat sehingga tenang kembali hatinya. Makanya disebutkan dalam hadis, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Berdirilah wahai Bilal, ya istirahatkan hati kami dengan salat. Nah, kita kan sebaliknya. Arihna anis shalah. Apa bedanya? Arihna ya bis shalah dengan arihna minas shalah. Beda apa sama? Apa bedanya? Yang satu istirahatkan kami dengan salat. Artinya memang salat itu adalah penenang hati. Tapi arihna minas shalah itu istirahatkan kami cepat dari salat. Cepat-cepat kita kerjakan salat supaya gugur kita punya kewajiban, supaya lepas kita punya hutang dan tanggungan. Jadi seolah-olah salat itu adalah beban, sehingga dia pengen cepat-cepat menunaikannya. Nah, itu suara azan mulai. Ya, siapa mau azan? Silakan azan dulu. Tidak ada muadzinnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik, kita lanjutkan sedikit. Terus Syekh Al-Hakami juga mengatakan wahina ma qad ja'ahu wafatu akhiru ma awsa bihi sholatu. Tatkala beliau mau menjelang wafat, akhir dari wasiat beliau adalah salat. As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jadi Nabi ya menjelang beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau mewasiatkan kita untuk menjaga salat kita. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa salat itu sangat-sangat penting karena di dalam agama ini banyak sekali hal yang penting. Tapi ketika menjelang wafat, beliau memilih yang paling penting di antaranya, yaitu salat. Jangan remehkan salat sedikit pun. Jangan remehkan sholat sedikit pun. Banyak hari ini kaum muslimin meremehkan sholat. Seolah-olah orang yang tidak sholat itu dosanya biasa-biasa saja. Dan masih pede lagi menyatakan dirinya muslim. Dia tidak khawatir bahwa Islamnya itu diperdebatkan oleh para ulama. Diperdebatkan. Keislaman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, seperti keyakinan kelompok sesat yang mengatakan kalau sudah sampai derajat makrifat, hakikat itu tidak wajib lagi sholat, itu kafir menurut kesepakatan para ulama. Siapa yang meyakini sholat tidak wajib, walaupun dia sholat umpamanya, apalagi kalau dia tidak sholat, itu menurut para ulama seluruhnya itu adalah kafir. Tapi kalau dia masih meyakini kewajiban sholat, namun dia meninggalkannya, apakah itu karena faktor malas misalnya, dan itu kebanyakan kaum muslimin hari ini, maka itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Makanya dikatakan oleh Syekh, yukfaru bi ijma'i man laha jahat wa lam yukhalifihi qat'an min ahad. Siapa ya dihukumi kafir menurut ijma' man laha jahat, siapa yang mengingkarinya, mengingkari kewajibannya maksudnya. Wa lam yukhalifihi qat'an min ahad. Tidak ada satupun perbedaan pendapat dalam hal ini. Secara pasti ini. Qat'iyan. Tidak ada ulama berbeda pendapat. Tapi kalau dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat karena malas, ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kafir, keluar dari Islam, kufur akbar. Ada yang mengatakan kafir, tapi kufrun duna kufur. Kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Inilah yang diambil kalau kita ulama kontemporer, ulama belakangan, seperti Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu mengatakan tidak kafir. Seperti Syekh bin Baz mengatakan kafir secara mutlak. Tidak ada bedanya satu sholat dengan 1000 sholat. Dia tinggalkan sholat kafir. Karena Nabi tidak merinci. Karena Nabi mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainhumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Nabi tidak mengatakan faman tarakaha wahida saniya atau salasa. Tidak ada bedanya. Tapi itu pendapat. Ada pendapat yang lain, Syekh Shalih Al-Utsaimin dikatakan meninggalkan itu kalau kebanyakan dari sholatnya itu dia tinggalkan. Tapi kalau kadang sholat, ya artinya bahasa kitanya sholatnya bolong-bolong, itu masih belum dikategorikan apa meninggalkan, karena dia masih sholat. Itu pendapat para ulama. Tapi paling tidak kita sebagai seorang muslim, kita tidak mau Islam kita diperdebatkan. Orang membunuh saja, ya itu dosa besar. Berzina dosa besar. Kan riba dosa besar. Tapi tidak ada ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengkafirkan mereka. Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Tapi pas di sholat, ulama berbeda pendapat tentang keislaman itu orang.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini perintah sholat jauh lebih besar daripada larangan-larangan yang kita sebutkan tadi. Siapa yang tahu kaedahnya? Atau saya ubah pertanyaannya ke yang lain. Mana yang lebih besar dosanya, meninggalkan sholat atau membunuh? Saya bisa jawab? Meninggalkan sholat. Kenapa? Kan kita tidak merugikan orang. Apa alasannya? Kan banyak orang bilang begitu. Kenapa saya dikafirkan? Kenapa saya dibilang begini dan begitu? Saya kan tidak merugikan orang. Kalau membunuh saya merugikan orang. Kalau dia membunuh. Masya Allah. Berarti diperdebatkan keislamannya. Menurut sebagian ulama dia kafir sudah. Ya. Berarti itu menunjukkan di sisi Allah itu dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa membunuh. Ini bantahan. Baik, silakan diambil parfumnya. Tapi ada enggak yang tahu kaedahnya? Bagaimana kita meyakinkan orang bahwa meninggalkan sholat itu memang lebih besar dosanya daripada membunuh, berzina dan yang lainnya? Ada enggak yang punya kaedah fikih misalnya atau apa gitu yang bisa menguatkan ini hujjah? Ada? Ya. Meninggalkan perintah? Bagaimana itu? Perjelas. Contohnya bagaimana? Bagaimana itu kaidah itu muncul? Pernah dengar? Ya. Sudah luar biasa. Jawaban betul. Tarkul awamir a'zam indallah min tihakin nawahi. Itu kaidahnya. Meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Seperti ya iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Betul. Itu sudah betul. Iblis yang ditinggalkan oleh dia apa? Perintah sujud. Makanya Syekh Al-Hakami mengatakan dalam nazamnya, ya, beliau mengatakan antara kesamaan antara orang ya dengan iblis itu adalah orang yang tidak sholat maksudnya. Antara kesamaan orang yang tidak sholat dengan iblis itu adalah sama-sama tidak mau sujud. Wa aslu la'nil mub'adil matrudi huwa imtina'uhu minas sujudi. Wa aslu la'nil mub'adil matrudi, dan asal dilaknatnya al-matrud yaitu iblis dari surga, diusirnya iblis dari surga, huwa imtina'uhu anis sujudi. Ya, dia tidak mau sujud. Maka ini sisi kesamaan antara orang yang tidak sholat dengan iblis diusir dari surga itu karena sama-sama tidak mau sujud. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dan ternyata nanti di akhirat juga begitu. Orang yang tidak sholat ditanya oleh malaikat neraka, penghuni neraka, penjaga neraka, masalakakum fi saqar. Apa menyebabkan kalian masuk neraka saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi tarkul awamir inilah yang dilakukan oleh iblis. Dan itu lebih besar dosanya ketimbang yang dilakukan oleh Adam, intihakun nawahi, yaitu mengerjakan larangan, yaitu mendekati pohon terlarang. Coba lihat perbedaan antara iblis dan Adam. Iblis diusir dari surga. Adam juga diusir dari surga. Iblis setelah diusir dari surga dilaknat dia sampai hari kiamat dan sampai selama-lamanya. Nanti masuk di akhir kiamat dia masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Adam ketika diusir dari surga beliau cepat apa? Bertobat dan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena bab larangan pada umumnya orang melanggarnya karena dorongan nafsu. Dia sadar itu salah. Sedangkan bab perintah dilanggar itu bukan karena ya ada faktor dorongan nafsunya, tapi ada faktor kesombongan di situ, merasa keangkuhan. Makanya iblis itu dengan Adam peluang taubat sama-sama dibuka oleh Allah untuk keduanya. Tapi yang taubat siapa?
Adam. Iblis tidak taubat, malah dia menantang Allah. Apa? Anzirni ila yaumi yubasun. Ya Allah, kasih saya tangguh sampai hari kiamat. Saya sesatkan ini semua manusia, anak cucu Adam. Dia tidak bertobat, malah dia menantang Allah untuk menyesatkan manusia. Padahal iblis dan Adam sama-sama dibuka apa? Peluang untuk yang bertobat. Cuma dia merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak salah. Nah, ini yang bahayanya kalau seseorang, ya, dan kita lihat banyak orang hari ini, kenapa disuruh sholat dia tidak mau? Ya karena merasa tidak bersalah, tidak berdosa. Ini yang jadi masalah. Dan kalau itu semakin hilang dari rasa dari sholat muslim sampai pada tingkat dia meyakini tidak berdosa lagi orang kalau tidak sholat, itu sudah kafir. Tapi kalau dia masih merasa bersalah, tapi mungkin tidak dibiasakan dari kecil, maka dia masih muslim menurut sebagian para ulama, walaupun menurut sebagian yang lainnya dihukumi kafir. Tapi menurut Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anaknya dari Ahmad bin Hambal, karena ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat ini, itu dari kalangan ulama mazhab yang 4 itu adalah cuma Imam Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu tidak mengkafirkan. Mereka dikategorikan pelaku dosa besar kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Tapi ulama yang 3 ini berbeda pendapat lagi dalam hukuman yang tepat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu hukumannya itu dipancung. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu dipenjara. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal itu dia yustatab, diminta tobat, disuruh tobat, wa ila kutil. Kalau tidak dipenggal lehernya dan matinya mati murtad, tidak disolati dan tidak dikuburkan di pemakamannya kaum muslimin. Jadi berat itu konsekuensinya. Jadi ini pembicaraan kita tentang bab ini, yang mudah-mudahan kita setelah ini tahu tentang bagaimana besarnya kedudukan sholat di dalam agama kita. Dan poin yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita menjadikan sholat ini menjadi kebutuhan kita, penyejuk jiwa kita, sehingga kita ini selalu ingin melaksanakannya, selalu tenang hati kita dalam melaksanakannya. Bukan lagi sholat ini menjadi beban bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada bab sholat ini. Silakan kalau ada yang bertanya 1-2 pertanyaan, kalau ada, kalau tidak kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.